Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'jam darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua DKI Masjid As-Salam beserta staf. Sama-sama kita hormati Ketua Majelis Ta'lim As-Salam Al-Mukarramah Ibu Hajah Aniniri beserta staf pengurus. Para jamaah rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kembali sore hari ini kita berkumpul bersama di majelis yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan silaturahim kita, kaji kita pada sore hari ini mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selamat tahun baru 1447 Hijriah. Baru berapa hari, Bu? Hitung dulu. Baru tanggal berapa, Bu? Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rebo, Kamis. Kalau baru 7 hari masih bisa dihitung ya, Bu. Lama-lama tahun baru Hijriah, bulan Muharram, bulan 1, tanggal 3 Juli, dompetnya masih penuh-penuh. Alhamdulillah. Liburan tapi ibu-ibu majelisnya penuh. Alhamdulillah ya, Bu ya. Apa kabar Ibu semua? Terus luar biasa, Allah sempurna ya, Bu ya. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah sore hari ini dikasih nikmat sehat walafiat. Mudah-mudahan di tahun baru ini kita hijrah, pindah ya. Dalam surah Taubah tadi mukadimah, alladzina amanu, tetap orang-orang yang beriman, hajaru yang hijrah, wajahadu yang berjihad di jalan Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beruntung, insya Allah. Salawat serta salam tidak lupa bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaatnya hingga di yaumil kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Ibu Kiki yang kadang-kadang saya kayaknya jadwalnya ya udahlah nikmati aja. Kayaknya bukan jadwal saya nih Kamis pertama. Tapi apapun bentuknya, terima kasih undangannya, masih kesempatan bersilaturahim, berbagi sedikit ilmu ya, Bu ya. Mudah-mudahan bermanfaat di dunia wa dunya wal akhirah. Alhamdulillah ya. Situasi kondisi apapun, mau Kamis kedua kebetulan sehat. Kamis keberapa pun kalau nggak sehat nggak bisa kesini ya, Bu ya. Bermaklum, Ibu mungkin di antara para guru-guru, para ustadzah yang ada di As-Salam, mungkin saya paling muda dari depan. Dari belakang kali ya, bukan dari depan ya, Bu ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan mengisi, jangan bilang sisa. Saya paling nggak mau bilang sisa umur. Umur yang Mas Allah berikan kepada saya mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya dan untuk umat. Kalau memang masih sangat dibutuhkan, alhamdulillah. Mudah-mudahan Ibu. Jadi tahun baru ini mudah-mudahan tahun yang akan membawa lebih berkah dalam kehidupan kita. Berkah umur kita, umur yang panjang dalam keadaan sehat walafiat. Berkah rezeki kita yang banyak, yang halal, yang berkah untuk bekal ibadah kepada Allah. Ibunya, mungkin juga kita bekal kehidupan kita, rezeki kita semua. Mudah-mudahan Allah berikan yang baik, lebih baik, yang belum baik mudah-mudahan menjadi baik. Insya Allah. Kita buka kaji kita kemarin
2 bulan yang lalu kita terakhir pertemuan kita tanggal 22 bulan 5 27 Zulqa'dah. Setelah itu sekarang Zulhijjah akhir tahun, sekarang Muharram ya Bu ya. Kita sampai halaman 89 yaitu makalah pertama dan babu ruba'iyu 30 makalah berdasarkan hadis Nabi dan perkataan sahabat, masing-masing mengandung 4 butir nasihat. Semula 2 butir nasihat, 3 butir nasihat, alhamdulillah sekarang kita memasuki 4 butir nasihat ya. Bab ini terdiri dari 30 hadis nasar yang masing-masing mengandung 4 butir nasihat insyaallah ya Bu ya. Dan halaman 89. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihata anallah yaftahu alaina futuhal arifin wa yupaqihuna fid-din warzuqna kama ikhlasi wal yaqin. Cuma ila arwahil ulama il amilin wa auliya solihin wa walidayal hadirin ajmain. Anallah yaqbalu minal jami' wa yaqu anil jami' wa yasruhu sanal jami' fid-dini wa dunya wal akhirah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadrati Nabi Muhammadin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa zurriyatihi summa ila rusul mustajah islam ya iman wajib mari sampai ibadah summa ila rusul bahaji waslim ya iman wajib anallah ya taqasyahum birahmah wal maghfirah kuluhum al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Amin ya rabbal alamin. Udah ketemu Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu taala wa nafa'ana wa bi ulumihim wa bi barakatihim. Amin ya rabbal alamin. Di halaman 89 makalah pertama. Ruya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anahu qala libni Zadil Ghifari radhiyallahu anhu ya abad rijadi sapinata fa inna bahra amikun wa hujid zada kamilan fa inna syafara ba'idun wa hafifil himla fa in aqabata udun wa ahlisil amala fa inna nakida basyirun ahsinu niyata fi kulli ma tabi batazaru liyahsula lakal azru wa nazatu min ajabillahi ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata kepada Abu Zarin radhiyallahu anhu, hai Abu Zar, perbaharunilah kapalmu atau perahumu karena lautan itu sangat dalam. Ambillah perbekalan secara sempurna karena perjalanan itu jauh sekali. Kurangilah beban karena tanjakan itu bagaikan gunung, dan ikhlaskanlah amal karena zat yang menilai baik dan buruk maha melihat. Siapa yang maha melihat Bu? Allah. Kalau kita melihat tapi enggak maha melihat, enggak maha melihat ya Bu ya. Ketutupan tembok enggak bisa, ketutupan tirai. Jadi sedikit keterangan, Abu Zar berarti bapaknya Zar. Nama sebenarnya adalah Jundub bin Jinadah. Jadi kalau orang Sunda bilang ketelah anak ya Bu ya. Panggilan untuk anak pertama. Kita lihat perbahurilah perahumu, maksudnya kita lihat di sini Bu. Rasulullah berkata kepada Abu Zar, perbahurilah kapalmu, perahumu. Kita naik perahu apa naik kapal Bu? Nggak naik apa-apa kan? Ibaratnya dalam kehidupan kita, kapalmu, perahumu, karena lautan itu sangat dalam. Kalau kita lihat dalam, tapi di dalam laut ada apa Bu?
Banyak ya Bu ya. Ada ikan yang berapa macam. Nggak bisa kita ngitung ikan ya Bu ya. Ikan teri aja karena yang paling kenal teri ya Bu ya. Teri aja ada berapa macam teri? Ada macam-macam, ada teri jengge, ada teri medan, teri tawar, teri yang wah macam-macam. Belum ikan yang besar-besar. Tapi ada kata orang mengatakan dalam laut masih dapat diduga, dalam hati pintar semuanya Bu. Subhanallah ya Bu. Kita macam, tapi hati kita sore hari ini kompak untuk belajar ya Bu ya, menuntut ilmu ya. Kita tinggalkan kesibukan apapun di ruang kerja. Jadi kalau mengibaratkan perahu, mengibaratkan kapal ketika berlayar, kita menginginkan banyak angin, banyak ombak atau tenang. Semuanya pengen? Berarti dalam kehidupan kita menginginkan ketenangan, ketakwaan. Tapi ada sebab, ada musababnya Bu ya. Bagaimana kita bisa tenang, bisa nyaman dalam kehidupan kalau kita hidup tidak sesuai dengan koridor ketentuan Allah. Ada yang siang dibuat malam, malam dibuat siang. Misalnya gimana tuh Bu? Siang dibuat malam, malam dibuat siang. Orang-orang yang bekerja di tempat-tempat yang gak nyaman, lebih banyak kerjanya malam. Padahal malam untuk kita istirahat, tidur, dan ibadah. Siang untuk bekerja tapi untuk ibadah juga. Jadi kalau dikatakan kapalmu, perahumu karena lautan itu sangat dalam, kita suruh ambillah perbekalan secara sempurna. Bekal kita apa Bu? Kita kalau mau pulang kampung aja Bu, ngumpulin bekal banyak apa sedikit? Lama apa sebentar? Lama. Ini udah bulan apa nih? Baru Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, masih 9 bulan ke bulan puasa. Udah ada yang nabung Lebaran mau pulang kampung. Boleh nggak Bu? Kampung mana? Kampung Jawa Tengah, Jawa Timur, Padang, Palembang, apa kampung akhirat? Kampung bulu kan ya Bu. Dua-duanya ya Bu ya. Iya kan? Kampung dunia ya kita perlu silaturahim. Kampung akhirat apalagi? Karena wal akhiratu khairu wa abqa. Yang kekal adalah kita pulang ke negeri akhirat. Ada yang balik lagi nggak? Ada. Jadi perbekalan yang sempurna itu apa? Ketika kita ya kalau sempurna untuk perbekalan dunia, kita nggak usah repot-repot bawa yang berat-berat. Yang penting bawa apa Bu? Bawa uang yang banyak ya Bu ya. Bawa ATM ya Bu ya. Ada juga ATM berjalan katanya. Ambillah perbekalan yang sempurna. Karena perjalanan itu jauh sekali. Bukan perjalanan dari Jawa Barat kita ke Jawa Timur. Perjalanan kita dari dunia menuju akhirat. Rata-rata di sini mungkin kita yang paling muda yang hadirin usia berapa Bu? Paling muda 30 kali ya. 30 sekianan. 40. Yang paling tua yang ngomong. Yang paling tua yang ngomong di atas 73 ya, mudah-mudahan berapa bulan lagi sampai insya Allah sampai Oktober ya Bu ya. Subhanallah. Jadi bekal kita yang utama bukannya sebekal secara materi, uang yang banyak, makanan, tapi keimanan, ketakwaan kita, ibadah kita, keseharian kita, tabarat kita bagaimana ketika sepertiga malam ibadah kita. Jauh sekali. Kalau kita bilang jauh tapi dekat, dekat tapi jauh ya. Kurangilah beban. Nah, ini Bu, kurangi beban apa? Memang Ibu beban apa? Gendong beras, gendong bawa-bawaan kan? Beban kita beban fisik, beban mental kadang-kadang Bu ya. Ya jadi mengurangi beban berarti Ibu jangan terlalu mikir yang terlalu berat, terlalu jauh Ibu ya. Kita kalau nggak pikiran nggak mungkin Bu, Ibu nggak punya pikiran Ibu ya. Pikiran pasti ada. Tapi jangan berlebihan karena semua itu kita hidup kita ada yang ngatur. Ya nggak Bu ya? Kita di jalan aja ada polwan, ada polisi yang mengatur lalu lintas kita. Kalau kita salah jalan diperitin ya Bu ya. Terus kalau Allah diperitinnya bagaimana? Kita kadang-kadang diingatkan dengan kita diberi ujian. Ibu kalau sehat enak, kalau sakit apa yang enak? Nggak ada yang sakit apa yang enak Bu ya. Sakit hati, sakit badan, sakit. Jadi sampai diibaratkan kurangi beban. Kemudian
Karena tanjakan itu bagaikan gunung. Kita nanjak di rumah, nanjak apa? Nanjakin emosional kita, nanjakin kehidupan kita, nanjakin apa lagi Bu? Mengangkat derajat kita. Bagaimana caranya? Kata Allah, yarfa'ilahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat pertama amanu, orang-orang yang beriman. Kemudian waladina utul ilma darajat, akan mengangkat derajat itu nggak semudah itu. Kita nggak akan derajat kita diangkat. Termasuk sore hari ini ibu-ibu yang berkumpul ini yang diangkat derajatnya oleh Allah. Coba sore-sore begini kalau di rumah nggak ada cakep begini kayaknya. Subhanallah, saya yakin Bu ya, mungkin walaupun tidak semua, ada juga yang cantik yang rapi, tapi lebih banyak yang nggak rapi. Di sini semuanya harum, semuanya cantik, menutup aurat. Subhanallah ya Bu ya, punya tujuan yang sama. Jadi kita kalau bilang naik gunung tinggi atau tidak bagaimanapun gunung, makanya orang Sunda suka punya bahasa tersendiri. Mungkin kalau yang orang turunan Perancis pasti paham, berbilang etama gelis gunung. Berarti gunung itu kelihatan dari jauh bagus, warnanya apa Bu? Agak kebiru-biruan, agak kehijau-hijauan bagus. Tapi kalau kita deketin, apa isinya gunung? Batu, pohon-pohon yang serem ya Bu ya. Itu ibaratnya kita jangan terlalu, karena tandak itu bagaikan gunung. Jadi kita pandai-pandai mengisi waktu, apalagi dalam hijrah ini kita pindah hijrah secara batinia, secara kolbia, introspeksi diri kita sendiri dari tahun ke tahun. Mana yang lebih baik untuk kita? Apakah hablum minallah kita? Apa hablum minanas kita? Apa salah satunya sudah baik, salah satunya belum baik? Apakah dua-duanya sudah baik? Udah baik dua-duanya Bu? Oh sepi, insya Allah baik semua gitu loh Bu. Ibu mau bilang udah, takut belum, mau bilang belum. Yang memang sudah alhamdulillah ya Bu ya, setiap Kamis kita ada taklim dengan materi yang berbeda, tapi tujuannya sama, yaitu kita udah kepada lillahi kalimatillah, menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Ibaratkan gunung, ibaratkan kita menanjak, mendaki tanjakan turunan, dan ikhlaskanlah amal ini Bu, ikhlaskanlah amal. Ikhlas susah apa gampang? Mau digampangin gampang, mau disusahin ya susah ya Bu. Mana yang bukti kita ikhlaskan? Enak, badan sehat, dikasih sakit. Tadi ibu ketua kita bilang Bu, si kumunya itu penyakit yang enak ya sebetulnya Bu ya. Enak semuanya. Sakit gigi enak, sakit mata saya bilang Masya Allah, hari ini saya agak banyak mengisi acara, harus masih ada satu-satu yang masih ditambun, masih agak selagi masih kuat, masih ingin mengisi hari tua dengan yang lebih baik ya Bu nya. Kita insya Allah pada tanggal 9, 10 Muharram itu Sabtu Minggu ya Bu ya. Suka lupa nanti nenek-nenek. Mudah-mudahan kita biasa menjalankan ibadah puasa ya Bu ya, pada hari Tasu'ah dan hari Asyura. Jangan bilang kita mau puasa 10 Asyura, double-double ya Bu ya. Asyura itu kan asal katanya asyara, tanggal 10, mudah-mudahan Ibu ya. Memang itu hukumnya sunnah. Jadi jangan bilang tanggal 10 Asyura, 10 Muharram enaknya Bu ya. 10 Muharram jangan bilang lebaran. Anak yatim kasihan ya, anak yatim lebarannya dipisahin Ibu ya. Insya Allah kita niatkan untuk ketika Nabi bicara hijrah dari Mekah ke Madinah ya Bu ya. Insya Allah kita. Jadi kalau kembali dikatakan ikhlaskanlah amal, karena zat yang menilai baik dan buruk maha melihat. Siapa? Allah maha melihat, maha mendengar, maha kuasa. Semua ada kata maha. Cuma kita tidak berhak mengatakan kita punya maha melihat. Ketutupan gorden aja kita nggak bisa lihat. Maha mendengar, nggak pakai pengeras suara. Kalau mungkin saya juga nggak bisa berteriak, ibu yang belakang mungkin nggak akan dengar suara saya. Dan jadi kita punya apa? Mengingatkan kita jangan jadi orang yang takabur, jangan jadi orang yang Di sini nggak ada yang sombong, nggak ada yang takabur, semuanya ibu-ibu yang solehah, ini Bu ya. Jadi kita lihat sih, makanya jadi kita menilai orang pun nggak bisa.
sembarangan kita melihat dari wujud dari luarnya aja. Tapi yang lebih lagi kalau kita lihat, maka dikatakan ini bicara dalam laut, di dalam laut banyak ada karang, ada mutiara, ikan bermacam-macam. Tapi dengan ada kata istilah masih dalam laut, dapat diduga dalamnya hati orang, gak ada yang tahu. Makanya kita berhusnudzon saja, berbaik sangka saja. Ibu-ibu yang kumpul di sini ibu-ibu solehah semua, ibu-ibu yang baik-baik semua, beriman semua, berilmu semuanya, insya Allah. Ya, keterangan sini Abu Jar berarti bapak Jejar. Nama sebenarnya adalah Jundub bin Zina. Perbahulah perahumu, maksudnya Bu, kita kan nggak naik perahu, nggak naik kapal. Ketika ikhlaskanlah niat dalam segala amal, innamal a'malu binniyat. Ibu niat ngaji melaksanakan perintah Allah, ya. Segala amal yang kau kerjakan agar memperoleh pahala dan selamat dari siksa Allah Subhanahu. Kita kan nggak tahu Bu. Kita ngaji, sholat, baca Quran, menuntut ilmu semua satu, mengharapkan hanyalah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di sini ada kata inal bahro amikun. Maksudnya kehidupan dunia itu bagaikan samudra yang dalam, penuh dengan gelombang maksiat, godaan, halangan, dan rintangan. Iya Pak, iya Bu. Kalau nggak ada godaan, nggak ada rintangan, Ibu semuanya masuk surga. Amin apa Bu? Ibu tersepona lihat saya. Subhanallah ya Bu ya. Iya kan? Masa di sini makanya kita hayati coba. Maksudnya kehidupan dunia itu kan bagaikan samudra yang dalam, kan saya bilang Bu. Ombak itu kita lihat ombak bisa bagus. Ketika kita berlayar, kita menginginkan ombaknya nggak apa Bu? Tenang. Saya masih ingat ketika 30 Januari tahun 2024 kalau nggak salah, bukan 2023. Saya harus pergi ngantar anak saya ke Lampung. Saya nggak mau pasang-pasang status, dia pasang status, ya Allah Ustazah, pi amanilah gelombang sedang besar. Memang begitu kita di dalam ferry kok gunjang-ganjing begini, subhanallah, udah bermacam-macam bacaan, kayaknya nggak enak. Jadi kita menginginkan ini kan gelombang yang aman, yang nyaman, tapi maksiat itu kan kita nggak terasa. Makanya sering bilang Bu, fungsi mata kita untuk melihat. Pandangan pertama adalah rahmat, apapun yang kita lihat. Tapi pandangan kedua sudah berbentuk maksiat. Penasaran kan? Loh ya Bu ya, Ibu lihat ada cowok ganteng. Biasanya kan emak-emak kan kalau yang normal kan lawan jenis. Kalau yang nggak normal kan sejenis yang dilihat ya Bu ya. Udah lihat pertama, Ibu udah jauh masih nengok, penasaran ditengok lagi. Nah itu yang dibilang tuh. Jadi maksiat kita, maksiat tangan, maksiat mata, maksiat telinga, godaan. Ibu suka ada yang godain? Nggak ada yang godain, nggak kelihatan. Termasuk Ibu mau sholat, udah gulung tangan baju, HP-nya bunyi. Nah, kalau udah HP bunyi, walaupun tangan baju udah digulung mau sholat, dilihat dulu nggak Bu? Dibaca dulu atau WA atau diterima dulu. Kadang-kadang lupa, akhirnya turun mestinya tepat waktu jadi ngulur-ngulur. Ibadah yang paling sempurna adalah ibadah sholat tepat waktu atau sholat pada waktunya. Jangan sampai bilang fawailulil, maka celakalah orang yang sholat. Yang sholatnya bagaimana? Yang selalu lalai, nunda-nunda, entar-entar, godaannya banyak. Mau ngasih amal mesti bilang Bu, yang warnanya merah ada bunganya, yang warnanya biru, yang hijau-hijauan, atau yang keungu-unguan, atau ke coklat-coklatan, yang abu-abu, yang mana yang paling duluan diambil dari dalam dompet. Terserah Ibu dah. Halangan coba. Halangan apa? Halangan ada aja halangannya. Rintangan. Kita di sini nggak ada halangan, nggak rintangan, nggak ada hutan belukar, nggak ada tempat yang terjal. Tapi ketika kita mau ibadah, mau beramal, mau berbaik, pasti Ibu merasa ada rintangan ya Bu ya. Jadi kita harus bisa melawan maksiat apa, godaan apa, halangan apa, rintangan apa. Memang sepertinya kita nggak pernah ada yang godain. Jangan juga nyala-nyalin siapa dia menggoda kita. Jadi katakan fa'inal bahro amikun, ya, samudra yang dalam. Yang lebih dalam lagi kita lihat di dalam tubuh kita itu adalah, bahkan nggak dibilang sedalam tangan, nggak dibilang sedalam pandangan mata,
tapi sedalam hati kita. Jadi yang kompresor, yang menentukan dalam tubuh kita itu adalah hati. Menggantikan ala wahya fil jasadi mudghah. Ingat bahwa dalam tubuh kamu itu ada sekerat daging atau segumpal darah yang menjadi kompresor. Kalau dia baik, maka seluruh tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kaki akan baik. Tapi kalau tidak baik, naudzubillah min dzalik, apalagi jangan dibilang busuk, jangan ya Bu ya. Itu pasti semuanya keluarnya nggak baik. Mata kita nggak akan baik. Telinga kita kan kelemahan wanita itu, kalau kata dokter profesor siapa ya, seorang perempuan, kelemahan wanita itu di telinganya. Kalau di alam-alam, di sanjung-sanjung, halo Ibu, seneng kan kalau di alam-alam, di sanjung-sanjung ya Bu ya, sama siapa aja. Kalau kelemahan laki-laki kan ini dari matanya, ketika dia memandang wanita itu cantik, molek, dia nggak tahu akhlaknya bagaimana, apanya bagaimana. Iya apa nggak Bu? Tapi Ibu kalau diomelin sama disanjung enakan mana? Itu kelemahan ya Bu ya. Kayaknya jangan sampai ya Bu ya. Zadun dikatakan. Perbekalan apa sih bekalnya? Maksudnya takwa. Yakni melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Takwa imtisalu awamirillah wastinabu nawahi. Cuma dua Bu, pokok kita dalam hidup itu dua. Kerjakan perintahnya, tinggalkan. Oke Bu, tapi kita kadang-kadang dibalik ya Bu ya. Yang disuruh ditinggalin, yang dilarang. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita sadar. Sama Ibu sama saya, emak-emak udah sepuh saja Bu. Jadi kalau bilang kita nyari bekal kita mau ke Jawa Timur, sekarang mah nggak usah bawa bekal lah. Banyak-banyak di rest area, mau makanan model apapun udah banyak. Tapi kalau kita nggak bawa teng-tengan, nggak bawa apa-apa, udah gitu nggak bawa uang, bekal kita ada? Nggak ada. Bekal kita ke akhirat apa Bu? Amal ibadah kita, sedekah jariyah kita. Yang wajib-wajib kita sudah jangan membicarakan yang wajib. Ibu jangan bangga. Almarhum Kiai Mursi mengatakan, Ibu jangan bilang alhamdulillah saya sudah sholat zuhur. Nggak usah bilang alhamdulillah sholat zuhur, itu kewajiban. Mungkin kalau boleh pun ketika Ibu bersama siapa, misalkan kayak saya, ya Allah semalam masih alhamdulillah mama masih bisa sempet sholat tahajud walaupun masih dalam keadaan kadang nggak enak badan dan sebagainya, kita bersyukur mengingatkan kepada anak kita. Jadi yang segini sakit segini tua masih bisa kita menjalankan, ibaratnya tabarat tambahan Bu. Kalau sunah-sunah kan tambahan ya Bu ya. Kalau yang wajib udah jangan dibicarakan lagi. Alhamdulillah, bukan berarti kita sombong, tapi kita bersenantiasa jadi orang selalu yang bersyukur ya, melaksanakan perintahnya, untuk menjauhi larangannya jangan dibalik-balik. Kadang kita memang subhanallah manusiawi aja kadang-kadang Bu, ketika kita mau berbuat baik cobaan itu pasti ada aja. Apalagi sekarang ayo Ibu, kita banyak untuk menggembirakan anak-anak yatim kita ya Bu ya. Kemudian asyafaru, maksudnya perjalanan dunia menuju akhirat itu sangat jauh. Yang dimaksud jauh gimana Bu? Yang umur panjang. Apakah semua orang menuju akhirat perjalanannya jauh? Enggak juga kan? Kalau perjalanannya menuju akhirat, sebelum akhirat kan kita masuk pertama, kita di dalam entah di mana, entah di pohon pisang, entah di pohon mangga, dan di mana kita nggak tahu. Ya, pertemuan kedua orang tua kita ada dalam alam rahim. Habis alam rahim, alam dunia. Habis alam dunia, deh kalau bilang alam kubur jangan ke saya Bu. Duluan Ibu ya Bu ya. Jadi maksud perjalanan dunia menuju akhirat sangat jauh, jalannya terjal, penuh liku-liku. Padahal kan kita jalannya datar ya Bu ya. Mengibaratkan Ibu bandingkan coba jalan terjal menuju daerah mana, pegunungan yang jauh. Kemarin Ustazah ini habis dari daerah Cianjur, Cidaun katanya Bu ya. Itu perjalanannya meliuk-liuk, menanjak, menurun. Beliau mendampingi Kiai Haji putranya Kiai Haji Jainuddin. Siapa Bu? Ustaz putranya Fikri, kayaknya Fikri Bu ya. Beliau aja sampai sana
pusing kepalanya, sempat dikerokin dulu, sempat dipijitin dulu, sempat minum air hangat dulu Bu ya, karena mungkin perjalanan yang sangat terjal. Itu dunia Bu ya, belum lagi liku melelahkan sehingga sulit untuk ditempuh. Kita perjalanannya gimana ini? Perbandingkan dunia aja kita bisa lihat. Kalau dari Bekasi sampai yang suka saya jalani sampai Semarang, sampai Solo, enak Bu ya, ke arah Pantura. Tapi kalau saya diajak ke rumah besan sama suaminya Ustazah Heni ke Tasik, ke sana Bu, ke daerah subhanallah, perlu fisik mental yang kuat ya Bu ya. Daerah Ciawi, Gentong Bu ya, jalanin kayak apa ya Bu ya. Apalagi saya suruh duduk di depan biar lega, kakinya dikasih ganjel. Kan saya kemarin-kemarin Bu saya bilang, alhamdulillah ulang tahun 2024 bulan Mei saya sudah terkapar. Sekarang alhamdulillah Mei Juni sudah selesai, bisa kembali lagi, nggak ribet ketua majelis salim nyediain dingklik. Kemarin kan saya kalau ngajar kakinya nggak boleh digantung, harus dikasih dingklik, jalan harus pakai tongkat. Sekarang masih alhamdulillah, walaupun masih ada yang terasa ya. Jadi kalau kita jalan di Tasik suruh di depan nggak mau, apalagi kita mau najak menderu-deru, di depan ada truk yang bawa ya. Kalau nggak ada mobil yang panjang apa Bu, yang ya tronton. Saya udah nggak tahu apa yang dibaca Bu. Subhanallah, ini ibarat kita jalan perjalanan menuju akhirat juga. Kita mau sodako, ya boro-boro mengurusin anak yatim. Kalau ibu ketua ngajak, ayo ibu kita infak sodako buat anak yatim. Mau ngurusin anak juga kita sekarang daftar ulang, beli baju seragam, beli buku-buku, ya nggak Bu? Saat-saat sekarang kita begitu. Tapi kita yakin, innallaha li talabal ilmi birizqihi ya. Jadi Allah itu menjamin rezeki orang-orang atau anak-anak yang menuntut ilmu ya. Jadi kalau dibilang liku-liku melelahkan sehingga sulit untuk ditempuh, bagaimana kembali ke lapangan dada kita? Gimana? Wah, fipil himlang, kurangi beban. Nah ini kurangi beban bukan kita suruh gendong yang berat-berat, maksudnya sederhanalah dalam urusan dunia. Kita makan seapa sih Bu ya? Kalau lagi sehat ibu, makanya saya bilang saya mah nggak ribet-ribet, biarin makan nasi sama sambal juga lalapnya ayam goreng. Apa sih Bu ya? Kita kalau nikmat lagi sehat, apapun yang kita makan pasti nikmat ya. Urusan dunia sesederhana mungkin, urusan akhirat kita kan selalu pengen di dunia hasanah, dapil akhirati hasanah wakina. Ada, buktikan bagaimana caranya ya. Kita kesederhanaan kita, berpenampilan, berpakaian kita yang berlebihan itu tidak baik dalam segi apapun. Jadi kemudian tanjakan al-aqobah. Al-aqobah itu tanjakan menuju akhirat itu bagaikan tebing yang tinggi dan curam. Serem nggak Bu ya lihatnya Bu? Saya tanya, emang jalan ke Cidaun itu seperti apa? Pokoknya mama nggak bisa ikut ke sana, nggak kuat, nanti jalannya menanjak, berbelok, menurun. Saya bilang mungkin ketika saya pernah ke daerah Ujung Genteng, ibu ada yang udah pernah tahu Ujung Genteng? Belum ya Bu? Itu sebelah kiri gunung terjal, begitu jalan sempit, kita lihat sebelah kanan itu jurang. Kalau dari arah Cirebon mau ke Bandung mungkin ada yang namanya Cadas Pangeran Bu ya. Seperti begitu. Di sebelah kiri itu tebing, gunung tinggi, batunya besar-besar, usrem. Kita nengok sebelah kanan itu yang kelihatan itu pucuk-pucuk pohon bambu. Kalau mau ngeliat serem. Tapi kalau kita hati-hati, kita lurus, selamat nggak Bu? Nah itu kita makanya menyelamatkan hati kita ketika kita menuju jalan menuju akhirat. Hilangkan perasaan sirik, musyrik, dengki ya Bu ya. Kita ingin selamat tuh. Jadi tebing yang tinggi, apalagi sekarang Bu, Masya Allah. Saya mungkin yang udah berumur sekian ketika dari mulai SD tahun 59, umur 6 tahun masuk SD. Perasaan dulu jarang terjadi tanah bergerak ya Bu ya. Tiba-tiba longsor menimpa rumah-rumah, begitu sekilas kalau ngelihat berita di TV itu menandakan bahwa dunia ini sudah tua. Jangan tuanya jangan kesayangan apa Bu. Tiba-tiba ya Bu ya,
di mana-mana terjadi gempa. Ya itu yang sering banyak tanah bergerak. Perasaan dulu kayaknya nggak sering terjadi begitu. Masya Allah. Jadi imbasnya semuanya itu mengingatkan kita agar kita lebih banyak waspada, lebih banyak ingat kepada Allah, ya, banyak berzikir senantiasa. Makanya di tebing tinggi curam bagaimanapun, kalau kita semaksimal mungkin berhati-hati, insya Allah kita akan selamat. Termasuk kita menjaga seluruh apa yang Allah berikan yang ada dalam tubuh kita. Rasulullah SAW bersabda kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, ikhlaskanlah niat. Hal itu tentu cukuplah bagi amalmu yang sedikit. Nah, kenapa dibilang sedikit, Bu? Makanya kita jangan terlalu menjadi orang yang sombong, terlalu berharap yang berlebihan, ya. Ikhlas itu ngomongnya gampang, kenyataannya susah. Makanya innamal a'malu binniyat. Setiap pekerjaan itu kita tergantung niatnya, ya. Ibu niat ngaji mau menuntut ilmu, melaksanakan kewajiban, apa mau ngelihat Ustaz Jawin udah kayak apa, udah tua kali Bu, ya. Enggak kan? Ya, seolah-olah. Maksudnya amal itu harus disertai niat yang ikhlas. Niat di mana, Bu? Di mulut apa di hati? Ya, aniatu biqasdil muqtarinan bi fi'lihi. Niat itu menyengaja ketika kita akan melakukan sholatnya nanti maghrib, niatnya dari sekarang. Nyambung enggak? Enggak. Tanpa niat yang ikhlas, amal seseorang tidak akan diterima meskipun banyak. Tapi dengan ikhlas, amal sedikit pun besar artinya di sisi Allah. Amal sedikit ikhlas diterima di sisi Allah. Ibu mau yang sedikit diterima atau mau yang banyak diterima? Banyak, jelas. Tapi caranya udah tahu. Bagaimana ikhlasnya? Udah ikhlas, insya Allah. Harus kita menuhi. Jadi jangan ketika iman itu jadi bayankus, kadang tambah kadang kurang. Ketika imannya lagi penuh, lagi enak, kita ini hidup apapun ibadah ada aturannya. Ibu mau pergi buru-buru, udah dandan, udah make upan, udah rapi, udah ini, baru jam 11 sholat zuhur. Ayo kita sholat zuhur aja, udah rapi, udah cantik, kita berangkat. Betul nggak, Bu? Pasti nunggu waktu yang ditentukan. Pergi jauh, silaturahim, mau kita takziah atau yang sifatnya ibadah, lebih dari 80 kilo, Allah kasih rukhsah, yaitu kering, boleh sholatnya di qashar jama'. Ibu ke Tanah Abang macet luar biasa, qashar jama'. Salah menempatkan ilmu ya, Bu, ya. Jadi amal sedikit, Ibu bagaimana? Jangan udahlah, di sini kan dibilang amal sedikit pun kalau kita ikhlas insya Allah diterima. Kita berusaha amal yang banyak plus harus diterima. Ini ada qala syair loh katanya, Bu. Farun ala nas ayatubu lakinna tarakud junube au jabu. Wa sabru pita ibati sa'bun lakinna fauta sawabi as'abu. Wa dahru fi sorfihi azibun lakin goflatun nasi azabu. Wa kulun maqad yahiyu qoribun lakinil mautu min zaka aqrabu. Sebuah syair mengatakan manusia wajib bertaubat. Kalau dia dibilang wajib, definisinya dikerjakan dapat, ditinggalkan wajib bertaubat. Taubatnya taubat apa? Tahu sambel. Udah kita mah kalau udah terlalu pintar, biarinlah, kita masih muda, kenyangin, Bu, ya. Katanya kelapa muda kupas-kupasin, udah tua tinggal batoknya. Lagi muda puas-puasin, udah tua tinggal tobatnya. Kalau sampai tua, kalau belum tua udah mati deh, Bu, ya. Jadi bersegera. Jadi tapi mengingatkan dosa itu lebih wajib. Kita kadang-kadang kalau udah lagi enak, lagi sehat, lagi macem-macem, lagi kulineran, kumpulan, botram, lupa sama dosa ya, Bu, ya. Sabar dalam menangani musibah itu sulit.
Tapi hilangnya pahala sabar lebih sulit. Jadi hilangnya pahala sabar lebih sulit. Sabar itu ngomongnya gampang, kenyataannya juga sabar ya Bu. Kita kan suka bilang begitu ya. Sabar as-sabru ya'inu ala kulli amalin. Setiap kesabaran itu menolong semua pekerjaan. Puasa butuh sabar. Udah jam segini, udah jam 5 lewat. Nungguin waktu beduk sampai jam 6 kurang 10 menit. Udah jam 6 kurang seperempat, masih kurang 5 menit, udah nggak tahan ibu buka. Dapat pahala nggak belum waktunya? Enggak ya Bu ya. Perubahan zaman itu memang suatu yang aneh. Tapi kelalaian manusia lebih aneh. Udah tahu kita diwajibkan sholat subuh, sekarang subuhnya agak siangan kalau kata saya Bu ya. Jam 4:44 menit, 45 menit, berarti jam 5 kurang seperempat. Setengah 6 sholat subuh kayaknya masih gelap ya Bu ya. Jam 6 juga masih rada. Setengah 7 tutup hordeng, bikin gelap sendiri baru sholat subuh. Ada yang begitu Bu? Kan ada bikin gelap sendiri ya Bu ya. Jangan buka hordeng, Masya Allah. Kalau udah kayak saya Bu, Masya Allah, jangankan jam setengah 5, jam 4, jam 3 melek udah nggak bisa pulas lagi ya Bu ya. Memang sudah dibangunkan. Jadi peristiwa yang akan datang terkadang terasa dekat dari kematian itu lebih dekat. Jadi peristiwa yang akan datang terkadang terasa dekat, tapi kematian itu lebih dekat. Kita nggak tahu Bu, kapan kita mati, nggak ada yang tahu kan. Tapi kadang ada orang yang masih hidup, hatinya sudah mati. Bagaimana dikatakan orang yang hatinya sudah mati? Dia tidak ingat bahwa hidup itu kita 24 jam, sepertiga buat diri kita sendiri, sepertiga buat Allah. Kadang sudah lewat, belum di sini belum sampai sepertiga nanti jasad kita untuk belatung, cacing, kalajengking, ulat tanah. Sekarang ibu pakai lotion, pakai skincare yang bagus-bagus, tapi nanti kalau udah masuk kubur digigitin cacing, kalajengking, cuma serem ya Bu ya. Nah, jadi kita suruh ingat. Kalau kita ingat gitu, insya Allah nggak ada yang sombong. Kemudian wa'an Anasin kharaja belum selesai Bu ya. Nah, wasalamu yauman wa huwa ahizun biyadi Abi Zarin faqala ya Abazarin alimta anna baina aidina aqobatan dan la yas'aduha ilal mukhaifu. Qala rajulun ya Rasulullah aminal mukhibina ana am minal mutaqibin. Qala a indaka ta'amu yaumin. Qala na'am. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'amu qadin. Qala na'am. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ta'amu ba'da qadin. Qala la. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law kana indaka ta'amu salasati ayamin kunta minal muskilin. Kita belum pahamnya na'am sama la doang ya Bu ya. Na'am iya, la tidak. Dari Anas, pada suatu hari Nabi keluar, beliau memegang tangan Abu Zar dan berkata, beliau bertanya Bu ya, tahukah engkau bahwa di hadapan kita ada tanjakan seperti tebing yang curam? Kita kayaknya nggak lihat tebing curam ya Bu ya, nggak lihat tanjakan, biasa-biasa datar. Paling turun sedikit kali dari masjid ke sana ya Bu ya, agak menurun ya Bu ya, tanjakannya nggak begitu tajam. Terus tidak akan ada yang bisa mendakinya kecuali orang yang ringan, tidak membawa apa-apa. Ibu, kalau saya turun naik di tempat begitu, jangankan membawa beban, enggak bawa beban aja udah pasti pelan-pelan. Lain sama yang masih muda, ya enggak Bu? Wahai Rasulullah, siapa laki-laki? Seorang laki-laki berkata, wahai Rasulullah, apakah termasuk orang yang ringan atau yang berat? Nah, sekarang kalau ibu seolah gini, apakah ibu orang yang ringan artinya tidak banyak dosa, atau ibu orang yang berat yang banyak dosa? Saya nggak bisa jawab. Yang bisa jawab, yang merasa siapa? Ibu sendiri ya Bu ya. Kalau tanya dosa kelihatan nggak? Pahala kelihatan nggak?
kalau dosa kelihatan, yang nggak ngaji itu hukumnya dosa, karena tolabul ilmi faridotun ala kulli muslim wa menuntut ilmu itu wajib, definisi wajib, dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan dosa. Berarti orang yang nggak suka ngaji banyak dosanya, ngapa Bu bilangnya? Ya, jadi yang ringan. Nabi menjawab, apakah engkau punya makanan untuk sehari? Nah ini Bu, kita jangan jadi orang yang serakah, jangan terlalu menimbun. Sekarang Ibu mau mikirin bayar daftar ulang, belanjaan, mikirin cabai sama tomat aja Ibu bingung mau bawang Ibu ya. Sehari naik, sehari turun. Lalu ia menjawab di sana kan. Laki-laki menjawab, iya, menjawab iya. Lalu Nabi bersabda, apakah engkau punya makanan untuk besok? Ibu punya makanan buat besok Bu? Punya banyak ya Bu ya? Ia menjawab iya. Lalu Nabi bersabda, apakah masih ada untuk hari besok? Ia menjawab tidak ada. Jadi dia punya makan cuman untuk hari ini dan besok. Ketika ditanya punya makan untuk hari ini ada. Apakah engkau punya makan untuk besok? Ia menjawab iya. Berarti hari ini dan besok masih ada. Lalu Nabi bersabda, apakah masih ada untuk besok? Ia menjawab tidak ada. Berarti hari ini ada, besok ada, lusa nggak ada. Ini kan hari Kamis, punya makan buat hari Kamis, dari Ibu buka puasa macam-macam. Kalau buka apa aja enak ya Bu ya, karena habis lapar. Terus besok hari Jumat insya Allah masih ada. Yang ditanyakan untuk hari Sabtu, dia menjawab tidak ada. Nabi bersabda, apabila engkau memiliki makanan buat 3 hari, maka engkau termasuk orang-orang yang berat. Berat artinya apa Bu? Serakah, jangan terlalu banyak menumpuk. Nah kan, kecuali kan apalagi Bu, zaman yang pernah kita minyak susah, apalagi dulu beberapa tahun yang lalu, ternyata ditumpuk termasuk orang-orang yang zolim. Jadi kita, umur kita seberapa lama sih? Harus khawatir kita boleh, persiapan kita boleh, tapi jangan berlebihan. Segala sesuatu khairul umur awsatuha, yang sedang-sedang saja, insya Allah. Mudah-mudahan ya Bu ya, kita naruh makanan, naruh sesuatu boleh, tapi jangan terlalu serakah. Yang boleh serakah dalam Islam adalah kita serakah dengan ilmu. Ibu ilmu fikih ingin menguasai, alhamdulillah. Ilmu tauhid keimanan kepada Allah bagaimana, ingin menguasai, alhamdulillah. Ibu ingin pandai ilmu tajwid untuk membaca Quran lebih benar dan baik, alhamdulillah. Kalau serakah dengan ilmu insya Allah ya, tapi serakah dengan sesuatu harta, kekayaan atau makanan, itu adalah kurang baik. Mudah-mudahan ya Bu ya, mohon maaf lahir dan batin. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Selamat tahun baru Hijriah 1447. Mudah-mudahan ya Allah, tahun ini tahun yang akan membawa lebih berkah untuk kita semua. Berkah kehidupan kita, berkah umur kita, berkah semua apa yang kita niatkan. Allah ijabah doa kita. Mudah-mudahan kita kembali dari majelis ini, Allah ampuni segala dosa-dosa kita. Allah menerima semua amal ibadah kita. Allah mudahkan semua urusan kita. Insya Allah mudah-mudahan suatu hari kita kembali menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin ya rabbal alamin. Allahumma bihaqil Fatihah wa bisiril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi syafaatil Fatihah wa bi mujizatil Fatihah ya barijal ham ya kasyifal gham ya mali abdi akfir warham. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maksuma. Allahumma hdina wa wafiqna ila tariqil haqq wa ila tariqil mustaqim wa ila sawa'is sabil. Rabbana zidna ilman nafi'a Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf lahir dan batin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.